Syekh Imam, tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sama-sama kita hormati hadirin hadirat, bapak, ibu-ibu, orang tua saya, cincin dan puan-puan. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita yang datang, yang hadir, menyisihkan waktu di waktu pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembahasan kita pagi hari ini, sama-sama kita dulu memberikan semangat untuk diri kita bersolawat nariyah 3 kali. Allah, apa solawat taibiyah loh, taibah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa وتنفرج به القرى
حسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Cukup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala yang ada pada diri kita di pagi hari ini tidak lepas dari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah menonton di YouTube seorang komedian stand up komedi dengan keahlian matematikanya. Dia mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana dia mulai menghitungnya? Dia mulai menghitung nikmat pemberian Allah itu dari faktor internal, yakni nikmat yang ada pada diri. Dia mulai dari mata. Dia hitung dari bagian-bagian mata itu ada korneanya, ada retinanya, ada lensanya. Begitu banyak bagian-bagian dari matanya. Belum lagi dari kornea itu pun ada bagian dari yang terkecil-terkecilnya. Dari yang terkecil itu pun ada lagi bagian dari yang terkecil. Sehingga apa kesimpulan dia ketika mencoba untuk menghitung itu? Tetap seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la tuhsuha, tak akan pernah bisa menghitungnya. Nah, begitulah nikmat yang Allah berikan kepada kita di waktu pagi hari ini, yakni nikmat membuka kedua kelopak mata kita ketika bangun tidur. Betapa banyak orang yang ketika tidur tak ingat lagi cara untuk bangun, lupa dia cara untuk bangun, tak mampu dia lagi membuka kedua kelopak matanya. Ketika saya bangun, saya cek grup WA saya. Kebetulan saya lagi kuliah program doktoral. Dosen saya meninggal sekitar jam 2. Padahal kami baru beberapa minggu yang lalu tatap muka. Hampir seperti itulah informasi kematian setiap hari kita terima. Tapi terkadang seperti pengumuman apa ya, seperti iklan-iklan di TV yang kita tonton tak memberikan pengaruh kepada diri kita. Padahal itu sebenarnya adalah warning. Mulai dari yang muda sampai yang tua Allah jemput ajalnya, Allah panggil ajalnya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah tidak ada pengecualian? Bisa jadi setelah kita membaca grup WA tersebut, setelah kita mendengar pengumuman tersebut, giliran kita pula yang akan Allah ambil. Nikmat membuka kedua kelopak mata tersebut, kalau kita bandingkan, kalau kita coba pikirkan, seandainya Allah cabut nikmat membuka kelopak mata saja, berapa juta, berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan untuk mengobati mata tersebut. Makanya dengan ungkapan syukur tersebut kita sambut dengan ungkapan alhamdulillahilladzi ahyana. Masya Allah.
bukan alhamdulillahilladzi at'amana. Itu doa selesai. Segala puji milik Allah. Orang yang biasa bertahmid itu orang yang menyadari nikmat tersebut adalah milik Allah. Segala yang ada pada dirinya termasuk membuka kedua kelopak mata ketika bangun adalah milik alhamdulillah, milik Allah. Nah, kata lillah ini pula yang kita sambut dengan perbuatan setelahnya, yakni sholat tahajud, sholat fajar, kemudian sholat wajib subuh, dengan juga ungkapan billahi ta'ala. Sholat ini adalah milik Allah. Berarti apa maknanya? Ketika mengungkapkan niat tersebut, hati kita harus sadar. Bukan hanya sembarang-sembarang melafazkan, bukan hanya sembarang-sembarang terbersit dalam hati. Makanya niat tersebut dalam kitab Asbab wan Nadhair itu tingkatan niat yang paling tinggi, itu maknanya azam, berbarengan dengan perbuatan. Itu juga definisi niat dalam kitab tersebut. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lin. Mengqasad sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Ketika kita melaksanakan sholat, kapan kita lafazkan niat? Yakni di antara kalimat Allah, yakni huruf alifnya, sampai ke huruf ro yang ada di kalimat akbar. Allahu Akbar. Itu posisi apa? Takbiratul. Ketika kita takbiratul ihram tersebut, Allahu Akbar, di situ sudah kita niatkan di dalam hati niat sholat yang kita laksanakan tadi. Tidak usah panjang-panjang niatnya, cukup kita lapatkan di hati. Sholatnya sholat apa, niatnya karena siapa. Tidak perlu kita jelaskan. Sholli fardhu subhi raka'atain. Tidak ada sholat subuh itu yang 3 rakaat. Sholat subuh itu pasti 2 rakaat. Tidak perlu dijelaskan itu. Itu menghafal itu untuk anak MDA, supaya dia tahu sholat subuh itu 2 rakaat. Tusalli fardhu subhi lillahi ta'ala. Itu yang paling penting. Sholatnya sholat apa, kemudian karena siapa. Sengaja aku sholat subuh karena Allah Ta'ala. Sholat ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang kita ucapkan ketika bangun tidur tadi. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Karena memang hakikatnya ketika kita tidur itu kita mati. Bahkan dalam kitab tafsir Sawi dikatakan, orang yang tidur itu mimpinya itu adalah perjalanan ruhnya. Makanya mungkin bisa jadi kita pernah jumpa dengan seseorang, tapi itu baru kita pertama jumpa, tapi seperti sudah berkali-kali jumpa. Betul kan? Rasa pernah kita jumpa dengan bapak satu, tapi di mana? Nah, bisa jadi ketika kita tidur, kita berjumpa lewat perjalanan ruh kita. Karena di waktu kita tidur, kemudian ruh kita Allah tahan. Begitu juga dengan ruh-ruh orang-orang yang meninggal.
itu berkumpul semua ruh-ruh tersebut saling kenal mengenal. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita puji Allah ketika Allah kembali menghidupkan kita setelah mematikan kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini insyaallah sampai waktu syuruk kita akan mencoba mentadabburkan Al-Quran surah Al-Fajr, yakni ayat 15 sampai selesai insyaallah. Surah Al-Fajr ini adalah wahyu yang ke-10. Surah Al-Fajr turun sebelum surah Ad-Duha dan setelah surah Al-Fil. Begitulah posisi turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang ke-10. Ia turun sebelum surah Ad-Duha, setelah surah Al-Fil. Turun sebelum surah Wadduha wal laili idza sampai akhir. Dan setelah surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pengantar sebelum kita bahas surah Al-Fajr ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Jadi dalam proses turunnya wahyu kepada Rasulullah itu dibagi kepada dua kategori tempat turun. Dalam kitab Ulumul Quran bisa dilihat dalam kitab Mana Al-Khattan, bisa dilihat dalam kitab At-Tibyan. Turunnya Al-Quran itu dibagi kepada dua kategori. Yang pertama Makkiyah dan Madaniyah. Kalau Makkiyah itu turunnya Al-Quran sebelum Nabi hijrah. Begitu cara mendefinisikan singkat. Walaupun dia dinisbahkan dengan kata Mekah, bukan berarti ayat-ayat wahyu tersebut turunnya semua di Mekah. Tidak. Bisa jadi dia turun di sekitaran kota Mekah. Bahkan dia turun di kota Mekah, tapi justru posisinya setelah Nabi hijrah, yakni dia turun ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Apa ayatnya? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu ayat yang turun di kota Mekah tapi setelah Nabi hijrah. Nah, kalau Madaniyah itu ayat atau surah yang turun setelah Nabi hijrah. Penting mengetahui Makkiyah dan Madaniyah ini supaya kita mengetahui menetapkan hukum pada suatu nas Al-Quran. Karena bisa jadi nanti kita berjumpa dengan dua hukum yang berlawanan, tapi satu turun di kota Mekah, satu turun di kota Madinah. Maka yang turun di Madinah ini, yang dikategorikan Madaniyah ini, posisinya sebagai nasikh. Apa itu nasikh? Yakni yang menghapus hukum sebelumnya. Yang dihapus digelar mansukh. Mansukh ini ilmu Quran, nasikh dan mansukh namanya. Nah, baik, kita lanjut.
dalam pembahasan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia itu apabila Rabbnya menguji dia, fa akramahu, maka Rabbnya, Tuhannya memberikan dia ujian dalam bentuk kemuliaan, wa na'amahu, memberikan nikmat yang sangat banyak. Bagaimana apa yang dikatakan oleh manusia tadi, fayaqulu rabbi akraman. Manusia tadi berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan gambaran tentang sifat manusia ketika Allah memberikan kepadanya sebuah ujian. Nah, ujian kali ini adalah ujian dalam bentuk kemuliaan dan memberikannya nikmat-nikmat yang sangat banyak. Jadi jangan hanya kita pikirkan ujian tersebut dalam bentuk kesedihan, ujian tersebut dalam bentuk merasa takut, tapi ternyata terkadang ujian tersebut Allah deliverikan kepada kita, Allah sajikan kepada kita dalam bentuk kemuliaan-kemuliaan, dalam bentuk nikmat-nikmat yang sangat kita nikmati keberadaannya. Akan tetapi ketika manusia Allah berikan kepadanya nikmat-nikmat tadi, kemuliaan-kemuliaan tadi, dia mulai menyangka Tuhannya telah memberikan kemuliaan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ketika manusia diciptakan oleh Allah, itu langsung Allah berikan ujian kepada dirinya. Apa kata Allah dalam surah Al-Insan? Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami yang menciptakan manusia itu dari segumpal mani yang berkumpulnya, maaf, segumpal mani ibu dan ayah, sel telur dan sel pembuah. Kemudian setelah berkumpul air mani tadi, kemudian 40 hari setelahnya, dalam hadis Rasulullah bisa dilihat dalam kitab Arba'in Nawawi, setelah 40 hari setelahnya berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah ini berubah lagi menjadi segumpal daging. Kemudian setelah menjadi segumpal daging, baru Allah tiupkan ruh. 40 hari pertama dalam bentuk segumpal mani. Inna rajula yajma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Seseorang itu dikumpulkan dalam perut ibunya pertama dalam bentuk segumpal mani dalam 40 hari pertama. 40 hari setelahnya berubah menjadi segumpal, kemudian 40 hari setelahnya berubah menjadi segumpal daging. Tsumma yursalu alaihi malak fayunfakhu fihi ruh. Kemudian setelah itu baru Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh.
Ada berapa kali 40 hari? 3 kali. 3 kali 40 berapa Bapak Ibu? Memang kalau pagi-pagi ini diajak berhitung susah. Saya berhusnuzon saja Bapak Ibu yang tutup mata nih sedang menghayati kata-kata ini. Walaupun sebenarnya ruhnya tadi entah sampai kemana-mana. Berapa 40 kali 3? 100. 120 hari dibagi 30 hari berapa? Umur 4 bulan itu tandanya sudah Allah tiupkan ruh kepada janin tersebut. Kalau sudah kandungan berumur 4 bulan tak bergerak-gerak ya, maka cepat periksakan ke dokter. Pada umur 4 bulan tak bergerak-gerak, tak ada tanda kehidupan, maka cepat-cepat ke dokter. Tanda kehidupan itu bergerak-gerak. Janin itu kalau udah umur 4 bulan ke bawah itu masih rentan. Itu bapak-bapak harus puasa. Paham kan? Wah, kalau dari wajah-wajahnya masih produktif ini. Ayah saya ini umur 62, umur 61 masih punya anak bayi. Sekarang saya punya adik, umur saya sekarang 32, adik saya umur 3 tahun. Kalau manggil saya abang, nggak usah panggil abang, bohong. Nggak tahu mana tahu rezeki kan? Pernah ditanya kepada Ustadz Dr. Mawardi, Mufti Kota Pekanbaru ini, Ketua MUI Kampar, anak beliau itu 8. Jadi tanya, kenapa antum punya anak terus Ustaz? Kata beliau, punya anak kecil nih awet muda. Tapi kalau udah mulai dia besar umur 5 tahun buat sakit kepala. Tapi umur 5 tahun ke bawah itu tengok peranginya senang, lucu. Tapi kalau udah sampai umur 5 tahun ke atas mulai sakit kepala. Oh, apa obat sakit kepala tadi? Buat anak lagi. Jangan ragu rezeki itu ada Allah jamin. Rasul itu mau memperbanyak-banyak umatnya, berlomba-lomba mau memperbanyak umatnya. Jangan ragu Pak. Tak larang Bapak. Nah, dari ketika Allah tiupkan ruh tadi, mulailah berfungsi dari si janin tadi, nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Mulailah berfungsi pendengaran. Di Eropa sana ada tradisi bagi ibu yang hamil itu program berkeliling berwisata ke tempat-tempat yang indah sembari mendengarkan musik-musik klasik. Jadi anak yang di dalam janin itu sudah bisa mendengar, maka orang Eropa itu buat program bagi ibu hamil berkeliling berwisata melihat tempat yang indah sambil mendengarkan musik klasik. Apa harapannya? Supaya anak yang dilahirkan ini punya jiwa yang tenang setenang musik klasik tadi. Kemudian seindah pemandangan tadi. Karena kalau ibunya senang, itu akan mempengaruhi janin dalam perut rahim tadi. Jadi kalau bapak masih berniat tadi, tolong dijaga perasaan ibu ketika mengandung. Ya sama, saya pun baru beranak 1, itu beranak 2. Sama-sama pelajaran lah untuk itu. Ini bang, sakit pinggang adik bang, urutlah. Kalau urut sendiri, pergilah berurut sana. Padahal orang rumahnya mengandung 9 bulan.
minta urut pinggang sebentar pun nggak mau, dibentak-bentak, padahal saat itu perempuan semakin sensitif perasaannya, dimanja-manja. Karena kalau dia berhasil menjaga kandungan tersebut, untuk siapa? Untuk kita juga, untuk anak kita yang mau dilahirkan orang rumah tadi. Nah, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke surah Al-Fajr tadi. Dari kita mulai di kandungan ibu saja, itu sudah ada ujian yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk pendengaran dan penglihatan. Makanya 1 bulan penuh lamanya kita di bulan Ramadan, itu apa gunanya? Untuk menjaga penglihatan. Ini kita tidak usah ribut soal gelar ketakwaan puasa di bulan Ramadan tersebut. Cukup lihat tanda-tandanya. Takwa itu kan wikoyatan, penjagaan. Bagaimana kita mampu setelah melewati 1 bulan penuh di bulan Ramadan tersebut, mampu menjaga penglihatan. Kalau masih juga lagi terbelalak melihat aurat orang lain, berarti kualitas puasa kita tak mampu mencapai derajat takwa, sebatas menjaga dari yang membatalkan, tetapi juga menjaga dari mengurangi nilai puasa tersebut, termasuk dengan menjaga pandangan. Makanya Rasul katakan kepada para pemuda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu 'anil basar wa ahsanu lil farj. Wahai sekalian pemuda, kalau kamu sudah mampu memberikan ba'ah, nafkah batin, nafkah zahir, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu 'anil basar, karena menikah itu mampu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, dan juga mampu menjaga kemaluan. Jadi tujuan menikah itu adalah untuk menundukkan pandangan, untuk menetralisir kemaluan. Kalau tak mampu, apa solusinya? Wa alaihi shaumi fa inna lahu wija'un, maka hendak dia berpuasa, karena puasa itu adalah benteng dari apa? Pandangan dan kemaluan. Tapi maaf, begitu banyak orang yang sudah menikah, begitu banyak orang yang berpuasa, tapi ternyata pandangannya semakin liar, tapi ternyata tak mampu menjaga kemaluan. Betul tak? Betul lah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah beban kita ketika baru Allah hidupkan kita di muka bumi. Ujian penglihatan, ujian pendengaran. Lalu Allah tambah lagi ujian tersebut dalam bentuk kemuliaan. Ada yang Allah muliakan dia dengan hartanya, ada yang Allah muliakan dia dengan ilmunya, ada yang Allah muliakan dia dengan jabatannya. Begitu banyak sarana-sarana seseorang untuk mendapatkan kemuliaan. Lalu ketika Allah berikan kepadanya kemuliaan, dia mulai sombong, dia mulai lalai dengan nikmat tersebut, sampai dia bergumam, fayaqulu rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Wa amma
idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Akan tetapi ketika mulai Allah kurangi kadar rizkinya, Allah kurangi kadar kemuliaan yang Allah berikan sebelumnya kepada dia, Allah tarik jabatannya, Allah kurangi kemuliaan ilmunya, Allah cabut hartanya. Lalu berbalik dia bergumam berkata, Rabbi ahana, Tuhanku telah menghinakan aku. Betapa banyak orang yang Allah titipkan ilmu kepada dirinya, ilmu itu justru membuat dia lalai semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak contohnya. Di Indonesia ini ada seorang dosen UI, Universitas Islam, yang sudah berapa kali menghinakan hukum-hukum Allah. Kata dia, hukum Al-Quran ini tidak relevan dipakai di Indonesia. Bagaimana Allah berikan balasan kepada dia? Maaf, di masa sampai telanjang, hilang sudah. Kira-kira malu tak sebagai dosen kampus tertinggi di Indonesia? Famayuhidillah famalahu min mukrimin. Siapa yang Allah hinakan, maka tak dapat satu pun memuliakan. Kalau sudah Allah menghinakan, takkan ada mampu satu pun. Walaupun dibayar pun orang untuk memuji-muji dia, dibayar pun buzzer sebanyak-banyaknya untuk giat di media sosial dimanapun untuk memuliakan dia, famalahu min mukrimin, takkan pernah dia dapat kemuliaan tersebut. Apalagi kehinaan tersebut dia dapatkan disebabkan menghinakan hukum Allah, maka kehinaan tersebut takkan mudah dia cabut kembali kecuali benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh Allah berikan kemuliaan ini. Ada lagi contoh yang Allah berikan kemuliaan harta. Kurun. Sampai-sampai kalau ada orang dapat duit tercecer di jalan, apa dia bilang? Harta kurun. Begitulah jauhnya kurun tinggal sampai ke Indonesia nih. Kalau ada orang jumpa harta tercecer, dia anggap juga harta karun. Tapi kayanya kurun. Ketika datang panggilan untuk menunaikan zakat, datang panggilan untuk berinfak, meminta infaknya, meminta sedekahnya, apa jawaban korun? Innama utibuhu 'inda ilmin indi. Harta yang aku dapatkan ini disebabkan oleh ilmuku sendiri, disebabkan oleh harta usahaku sendiri. Begitulah angkuhnya korun. Ketika Allah titipkan harta kepada dia, dia anggap harta tersebut disebabkan oleh usahanya sendiri. Dia lupa bahwa kekuatan sarafnya ketika berdiri, lekukan uratnya ketika berusaha, semuanya itu tak lepas dari izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia anggap semuanya itu adalah sebab usahanya sendiri. Lalu apakah selesai korun? Selesai pula manusia yang seperti itu? Hidup ini adalah pengulangan sejarah. Manusia boleh berbeda, tapi sifatnya masih sama, masih langgeng, tapi tidak damai langgeng. Mungkin namanya tidak kurun, bisa jadi namanya si A, si B, si C,
Tetapi ketika mulai datang panggilan zakat mal, panggilan infak, panggilan sedekah, datang sifat pikir daripada hatinya. Sebab apa? Sebab dia mengingat betapa susahnya dia mengusahakan harta tersebut. Itu juga dengan apa yang disampaikan Korun tadi. Dia memang tak lantang mengucapkan itu, tapi dalam hatinya tak lepas daripada sifat Korun. Sekarang di mana Korun tersebut? Mati, hartanya binasa. Ada lagi orang yang Allah berikan kemuliaan dalam bentuk jabatan. Ketika datang Musa kepada seseorang yang diberikan jabatan yang disebut dengan nama Fir'aun, wahai Fir'aun, sembahlah Allah Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Begitulah angkuhnya Fir'aun dengan jabatan. Apakah Fir'aun itu tak ada zaman sekarang? Banyak orang yang berjiwa mengatur ibadah orang lain, itu tak lepas seperti Fir'aun. Dia seolah-olah bertindak sebagai Tuhan, mengatur-ngatur syariat. Siapa yang bisa, yang layak mengubah syariat? Allah. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami ubah daripada syariat-syariat itu, kami akan mendatangkan semisalnya atau lebih baik lagi dari syariat sebelumnya. Siapa yang mengubah itu? Adalah Allah. Tapi betapa banyak sekarang ketika Allah berikan jabatan kepada dia, dia sibuk mengatur-ngatur ibadah orang lain. Tidak boleh sholat berjamaah kecuali sudah tes COVID, sudah booster. Dia anggap ini masjid ini sarang penyebaran virus. Tapi ketika kampanye dia, kemana dia kampanye? Ke masjid. Sudah naik dia anggap masjid ini sebagai sarang teroris, dia anggap masjid ini sebagai penyebaran COVID. Habis ceramah ini, kaca mana nasib saya lagi. Begitulah sekarang usia. Udah suruh? Belum. Saya nengok mata, banyak mata ke layar, saya pun tundukkan juga ya. Belum, berapa menit lagi? Serah bunyi ini kan? Nah, bunyi itulah tandanya. Nah, sekarang mana Fir'aun itu? Mati tenggelam. Sekarang ini orang-orang yang bertindak seperti Tuhan tadi sudah mulai seperti tikus yang berada di dalam kapalnya itu bocor. Kalau sudah kapal bocor, untuk menunda karam itu bagaimana caranya? Dikurangi beban. Tikus-tikus sudah saling serang menyerang untuk mengurangi beban supaya lambat karamnya, supaya semakin dekat dengan pulau yang bisa untuk diseberangi. Sekarang tikus-tikus yang dulunya saling bekerja sama, bertindak sebagai Tuhan, sekarang tikus-tikus itu sudah saling menyerang untuk menunda karam. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah bunyi kita singkat sedikit. Mengapa? Apa alasan Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya memberikan ujian kepada manusia, yang sebelumnya memberikan kemuliaan kepada manusia, setelah itu dia hinakan manusia tersebut?
Jawabannya ada pada ayat setelahnya. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahabbuna ala ta'amil miskin. Ketika Allah berikan kepada dia ilmu, tak pernah dia gunakan ilmunya menolong nasib anak yatim dan fakir miskin. Ketika Allah berikan kepada dia jabatan, tak pernah dia gunakan jabatan tersebut untuk menolong hak-hak fakir miskin dan anak ya, justru dia makan bansos-bansos. Ketika Allah berikan kepadanya harta, tak pernah dia gunakan kikir. Harta tersebut dia gunakan untuk fakir miskin dan anak ya. Maka selagi masih Allah berikan kepada kita kemuliaan-kemuliaan tadi, jangan sampai itu yang menjadi alasan sebab kita tak mau memuliakan fakir miskin, sebab kita tak mau menolong nasib anak yatim, Allah cabut kemuliaan tersebut kepada diri kita cepat-cepat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikan manfaat atas ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una. Berikan kami ilmu yang bermanfaat untuk kami. Wa zidna 'ilma, dan tambahlah ilmu wawasan kepada kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi menambah ilmu kita, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,